Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab Ihya Ulumuddin. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu Thumma ila hadratil imamil mujaddidi hujjatil islami wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wal masyayikhihi. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sampai pundi? Fa idza fa'ala dzalika. Nggih. Kitab niki halaman 15. Faidza fa'ala dzalika, ini halaman 57 nggih. Halaman 57 atas nyambak nih inggil. Faidza fa'ala dzalika. Suwi kosong. Ini halaman pinten niku? Kitab niku 15. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya, ini masih kitab ilmu. Fa idza fa'ala dzalika
Fa'idha apabila fa'ala telah melakukan zalika yang demikian, fakot maka telah ada tertunaikan wajibal waktu, kewajiban waktu itu, wakana maka al ilmu ilmu alladzi yang huwa menjadi fardun. Nah, ini kalau kitab yang kuning fardu ainin. Fardun fardu ain, okay, maksudnya sama. Alaihi baginya fil waktu di waktu itu ta'allumal kalimataini, ta'alluma mempelajari, al kalimataini dua kalimat syahadat, wa fahmahuma dan memahaminya, nya kembali al kalimata ini, wa fahmahuma dan memahaminya, walaisa dan tidak ada yalzamuhu kewajibannya, amrun perkara, waro'a hadza, waro'a dibalik hadza itu, fil waktu pada waktu tersebut, bidalilin dengan dalil, annahu bahwa lau sekiranya mata dia mati, aqibah dzalika, aqibah sesudah dzalika itu,
mata maka kematiannya mutian dalam keadaan taat lillahi kepada Allah azza wa jalla. Azza maha perkasa, wa jalla dan maha agung. Ghaira asin, ghaira tidak dalam, asin maksiat. Kalau yang kuning ada lahunya, ya. Lahu baginya. Wa innama sedangkan wa innama sedangkan yajibu kewajiban ghairu dzalika selain itu bi awaridha akan datang ta'ridu atau ta'rudu dengan sebab yang akan datang. Walaisa dan tidaklah zalika yang demikian dzarurian secara dzaruri. Oke, nanti saya jelaskan dzaruri apa. Fi haqqi dalam hak kulli setiap syakhsin orang bal mungkin yutasawwaru gambaran al-infikaku yang terlepas anha darinya watilkal awaridu. Ini nerjemahkannya gini, sebab-sebab yang akan datang itu, itunya watilkan ya, al awaridu sebab-sebab yang akan datang itu, nah, kalau bahasa Indonesia. Jadi watilkal awaridu dan sebab-sebab yang akan datang itu imma ayyakuna antakuna imma antakuna ada kalanya. Jadi itu satu kalimat ya, imma antakuna.
kalau terjemah Jawa imma ono to antakuna yento ono gitu ya. Jadi ini bahasa kita Indonesia, imma antakuna, ada kalanya, fil fi'li, dalam berbuat, wa imma, ada kalanya, fit tarki, dalam tidak berbuat, wa imma, dan ada kalanya, fil i'tiqadi, dalam akidah. Saya jelaskan dulu yang di paragraf ini. Ini masih bab ilmu ya, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Lek delok jaranan gak keracunan, lek sholawatan keracunan. Jadi kan akhirnya lama-lama nanti tercela. Nah, di sini Imam Ghazali menjelaskan fa idza fa'ala dzalika faqad ada wajibal waqti. Maksudnya begini, kalau jenengan sudah sepuh, wis gak usah belajar ilmu angel-angel. Artinya apa? Gus, pokoknya saya pingin maunya ilmu yang tujuan saya itu persiapan mati dan masuk ke akhirat. Oke. Kalau belajar ilmu fikih yang tebal-tebal kan nggak sampai-sampai itu. Ngaji Ihya Ulumuddin 4 jilid tebal-tebal ya nggak akan sampai-sampai. Makanya ini kata Imam Ghazali lebih praktis. Pertama, pahamilah 2 kalimat syahadat. Ini ilmu yang sangat terpuji. 2 kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, berasal dari kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam memahaminya ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian ada surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Oke, kul, katakan wahai Muhammad, huwa, dia adalah Allah ahadun esa. Nah, saya sering menjelaskan la ilaha illallah. Kalau kita belajar tasawuf, Tuhan itu hanya Allah. Oke. Nah, ketika kita belajar lagi memahami makna tauhid, kul huwallahu ahad, berarti Tuhan adalah satu. Nah, ini jangan terpleset. Ini ada sesuatu jumlahnya 1. Ini bisa dibagi enggak? Ini 1. Kalau saya bagi 2 berarti dapat setengah. Kalau saya bagi 4 berarti dapat 1/4. Nah, maka dulu sebelum Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, orang-orang itu mengatakan Al-Wahid, 1. Makanya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Esa. Esa itu artinya satu yang satu-satunya tidak bisa dibagi. Jadi Tuhan itu 1. Esa adalah satu-satunya yang tidak bisa dibagi. Kalau kita mendengarkan lagunya Bang Haji, katakan Tuhan itu 1, itu masih bisa dibantah oleh orang. Makanya kalau memahami kalimat syahadat bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka pemahaman kita, kul, katakan wahai Muhammad, huwallah, dia adalah Allah, ahadun, satu-satunya Tuhan. Makanya terjemahnya bahasa Indonesia menggunakan bahasa Sangsekerta, Esa. Esa itu 1 yang satu-satunya tidak bisa dibagi. Kalau jenengan mengatakan Tuhan itu 1 masih bisa dibagi.
Makanya kita nggak heran kalau orang lain di agama lain mengatakan bahwa itu Tuhan tiga dalam satu, namanya Trinity ya, atau Trinitas. Nah, makanya nanti kalau ditanya malaikat apa maknanya la ilaha illallah, Tuhan itu hanya Allah. Allah berapa? Ya Allah itu Esa, Ahad, bukan Wahid, Ahad. Ahad maknanya satu, satu-satunya yang tidak bisa dibagi. Pun kita paham. Okay. Maka dalam kalimat syahadat itu alaiha nahya wa alaiha namut. Okay. Dengan kalimat itu kita dihidupkan, dengan kalimat itu pula kita dimatikan. Maka pemahamannya nanti ya, kalau ada yang bertanya Tuhan itu satu, ya Allah itu satu, satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi satu-satunya itu nggak bisa dibagi. Ini kalimat syahadat. Dalam paragraf ini Imam Ghazali mau mengajak kita, ini ilmu yang tadinya terpuji nanti lama-lama bisa tercela, ya, madmumah. Kenapa begitu? Kita mengatakan la ilaha illallah, Tuhan itu hanya Allah. Nah, wujud pertama adalah zat Allah. Okay? Wujud pertama adalah zat Allah. Ya, kita pahami Allah wujud, kita mbako. Itu sangat sederhana, tapi kita kalau nggak bisa paham detail secara rigid, ya kita nggak akan paham. Jadi wujud pertama adalah zat Allah. Kemudian karena Allah itu pingin dikenal dan mengenal dirinya, maka ada 99 asma yang terkenal di dalam Al-Quran, Asmaul Husna, ya. Nah, 99 nama ini, nama-nama yang indah ini, namanya dinamakan Al-A'yanus Sabitah, ya, Al-A'yanus Sabitah. Kalau orang kuliahan namanya entitas laten, ya, entitas laten. Dalam bahasanya orang-orang pesantren namanya alamur ruh. Oke, nanti kalau kita ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani akan membahas alamur ruh. Kemudian setelah itu semua terjadi, ada namanya tajalli syuhud. Ya, tajalli. Tajalli itu okay, kalau anak kuliahan namanya manifestasi, syuhud itu konkret, okay. Manifestasi itu pancaran, okay, tajalli. Jadi tajalli syuhud 99 asmaul husna Allah, okay. Kemudian dari 99 itu menjadi Nur Muhammad. Pelan-pelan. Nah, Nur Muhammad itu bukan kholik juga bukan makhluk, ya. Jadi Nur Muhammad itu juga bukan kholik, juga bukan makhluk, karena dia hanya pancaran dari zatnya Allah. Okay. Jadi Nur Muhammad hanya manifestasi Allah. Okay. Nah, kemudian dari Nur Muhammad ini, ya, terjadi satu proses namanya tajalliyat. Ya, tajalliyat itu sama namanya manifestasi. Ya, ini bahasanya pesantren tajalliyat.
Kemudian terjadi lagi namanya tanazzulat. Tanazzul artinya dekadensi kalau orang kuliah. Kemudian ada ta'ayyunat, ini identifikasi. Dari Nur Muhammad itu ada tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat. Nah, dari sinilah jadilah makhluk dan semesta ini. Hikam ya menjelaskan tajalli, tapi yang dimaksud tajalli itu apa? Nah, dari ketiga hal ini ya jadilah makhluk dan semesta, dunia dan akhirat seisinya ini. Nah, kita ini adalah manifestasi Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad manifestasi Allah. Dua kalimat syahadat nanti kalau keliru kita tidak bisa masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, nanti karena kita paham dua kalimat syahadat ini, untuk kembali kepada Allah kita harus mengenal satu tadi yang namanya Nur Muhammad. Nah, untuk kembali kepada Allah kita harus mengenal Nur Muhammad semasa kita masih hidup di dunia. Kalau enggak, kata Allah, kalau kamu di sini maksudnya di dunia ini buta, maka nanti di akhirat lebih buta. Kemudian setelah kenal Nur Muhammad, kita mengenal yang ada di dalam diri kita, ada Ruh Qudsi. Sebenarnya dibaca Ruh Kudus, cuman karena orang Nasrani sudah menyebutkan Ruh Kudus, kita ganti saja kali istilahnya Ruh Qudsi. Jadi ya tetap saja itu Ruhul Kudus jadi Ruh Qudsi. Nah, kita mengenal Ruh Qudsi, kemudian mengenal Ruh Sultani yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita mengenal Ruh Rohani, kemudian mengenal Ruh Jismani. Ada yang baca jasmani, tapi ini kalau mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani disebut jismani. Nah, kelima hal ini, Nur Muhammad, Ruh Qudsi, Ruh Sultani, Ruh Rohani, Ruh Jismani, ya. Ilmu-ilmu ini saat ini menjadi tercela. Padahal di zaman Nabi ini diajarkan lebih dulu oleh Nabi. Sekarang menjadi tercela. Karena apa? Bicara ruh katanya mistis, klinik. Ya. Padahal ilmu ini yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat melalui talqin zikirnya itu. Nah, kalau jenengan melajari ilmu ini, wah itu mulai ilmu klinik mistik. Ini ilmu yang untuk kita kembali kepada Allah. Makanya ini ilmu yang tadinya mahmud jadi madmum, tadinya terpuji menjadi tercela. Oke. Sampai di sini dulu. Ini kalau kita mau memahami dua kalimat syahadat. Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad ya. Jadi itu pancaran dari Allah ya. Nur Muhammad bukan kholik juga bukan makhluk. Kalau ini lampu ya sinarnya ini. Sinar ini ya bukan lampu, juga bukan kita. Tapi sinar ini bisa menampakkan benda yang dia lewati. Ini ada bayangannya. Makanya dalam bahasanya pesantren tajalli
bahasanya orang kuliahan manifestasi. Gampangnya kalau kita memahami, ini ada pisang. Pisang ini dari pisang yang sebelumnya, dari pisang lagi yang sebelumnya. Dari mana yang sebelumnya? Sebelumnya itu dari Nur Muhammad. Nah, pisang ini adalah tajallinya Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah tajallinya Allah. Makanya nanti kalau memahami i'tikad, ya akidah, kata Imam Ghazali tadi, ini karena keterkaitannya dengan akidah nanti bisa melenceng. Makanya kenapa ada orang yang menyembah berhala? Karena dia tadi mendengarkan kisah ini tapi sepotong. Sekarang menyembah Allah sulit karena semua perwujudan yang ada di muka bumi ini semuanya berasal dari Allah, karena ini manifestasinya Allah. Allah kepada Nur Muhammad, Nur Muhammad kepada makhluk ini semuanya. Makanya di zaman Nabi Ibrahim wafat, itu ada kaum Hunafa, supaya dia bisa khusyuk, maka fotonya Nabi Ibrahim ditaruh di depan, dilukis. Lama-lama lukisan kurang mantep, dibikin pahatan batu persis Nabi Ibrahim. Akhirnya jadilah berhala. Nah, menurut sejarah kaum Hunafa itu sekarang kalau kita jumpai ya orang Konghucu itu. Alasannya apa? Saya tidak menyembah berhala, tapi supaya saya bisa lebih khusyuk. Kita tidak membuat seperti itu, tapi karena kita mengidolakan satu tokoh, di ruangan rumah kita, di ruang tamu, fotonya tokoh pun ada di situ. Ya nggak ada larangan, tapi jangan sampai tergelincir seperti kaum Hunafa. Nah, tapi tadi dijelaskan untuk memahami ini ada yang namanya dzaruri. Ilmu itu dua juga, namanya dzaruri dan nadhari. Dzaruri dan nadhari ini adalah metode ilmiah. Metode ilmiah. Lah, kalau ilmu dzaruri ini ilmu yang didapat melalui penelitian. Seperti contohnya kalau anak sekarang bikin skripsi, bikin itu kan ilmu yang namanya nadhari. Nadhari. Yang ilmu dzaruri ilmu yang didapat tanpa melalui penelitian. Contohnya hari ini saya langsung melihat Pak Lulu Solekan, ya sudah, ini nanya Pak Lulu, nggak perlu diteliti, nggak perlu dianalisa, kita sudah tahu. Kita memegang HP, apa ini? Ini HP, bener tak ini HP? Terus diteliti, ya itu nggak perlu, karena kita sudah mengenal ilmu dzaruri dan ilmu nadhari. Jadi kalau nadhari ilmu yang didapat melalui penelitian, kalau dzaruri yang tadi disebutkan dzarurian itu yang didapat tanpa melalui penelitian. Kalau diteliti kan dianalisa dan sebagainya ya. Nah, dzaruri dan nadhari ini masuk dalam ranahnya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini dulu dirumuskan oleh peradaban barat. Berarti peradaban barat, bukan Islam. Dan dipropagandakan sebagai azas berpikir. Nah, hingga saking besarnya pengaruhnya, banyak orang yang mensakralkan metode ilmiah. Makanya sekarang gitu, gak ilmiah, gak masuk akal ya. Jadi dianggapnya kalau sudah diteliti secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan metode ilmiah ini adalah metode pengkajian atas sesuatu,
secara realita yang bisa diindra. Yang terindra melalui eksperimen. Contohnya, oh ini tumbuhan ini bisa mengobati sakit perut, itu kan dieksperimen, ya. Oh ini berarti dosisnya sekian. Nah, metode ilmiah hanya bisa diterapkan pada objek material saja yang dapat diindra. Kalau akidah, keyakinan itu tidak bisa diindra, itu tidak masuk pada metode ilmiah. Pemikiran dan hal-hal gaib tidak bisa diuji dengan metode ilmiah, karena Nur Muhammad, ruh kudsi, ruh sultani, ruh ruhani, dan ruh jismani itu oleh orang barat tidak bisa diuji secara ilmiah, maka itu dihilangkan oleh mereka. Akhirnya ini dianggap sebagai sesuatu yang goib. Makanya dulu ilmu ini terpuji, mulai munculnya metode ilmiah ini, ilmu ini bergeser menjadi tercela. Kenapa? Karena tidak bisa terindra. Seperti akhirat, kita bicara surga neraka, apalagi bicara Allah. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari metode ilmiah tidak pasti benar. Kadang-kadang ini kan ada penelitian tahun ini, wah ini didewa-dewakan orang, disakralkan. Ternyata diteliti, ada penelitian berikutnya, ternyata masih nggak benar. Berarti metode ilmiah itu juga tidak menjamin kebenaran. Kadang penelitian berikutnya bisa menganulir hasil penelitian sebelumnya. Tapi tidak semua yang tidak dapat diuji dengan metode ilmiah disebut doktrin atau dogma seperti agama. Kita kan diajarkan tentang surga neraka, akhirat, hari pembalasan, itu kan nggak bisa diuji dengan metode ilmiah. Pokoknya percaya aja. Kita kalau nggak menguji pokoknya percaya, itulah namanya dogma. Apa kata agama ya kita ikuti. Nah, di sini Imam Ghazali dalam membahas itu kita nggak perlu mengenai kode ilmiah. Kita harus menggunakan metode rasional, at-tafkir kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi azas berpikirnya dengan metode rasional. Untuk membuktikan adanya pencipta, berarti kita akan melihat sesuatu yang terindra dari ciptaannya. Untuk membuktikan adanya Allah, dari kalimat la ilaha illallah tadi, maka kita bisa mengindra sesuatu. Nah, nggak mungkin ini kalau tidak ada yang membuat. Dunia seisinya tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Nah, dari mengindra hasil ciptaannya, berarti kita akan bisa mengenal yang menciptakan. Nah, ini harus menggunakan metode berpikir rasional, bukan ilmiah. Makanya kalau bicara tasawuf ya jangan gunakan ilmiah, kita harus rasional. Ini sudah lebih tinggi karena metode ilmiah itu cabang dari metode rasional. Nah, metode rasional ini azas berpikirnya begini. Nah, komponennya meliputi fakta, fakta adanya langit bumi seisinya. Nah, kemudian kita bisa mengindra faktanya itu, ada langit bumi seisinya. Ini kan indra menginformasikan hal-hal yang ada, seperti dunia ini. Kemudian komponen yang ketiga adalah otaknya harus normal.
Kalau otaknya nggak cerdas, diajak ngomong metode rasional tidak akan nyambung. Jadi komponennya fakta, indera dan informasi sebelumnya, ya, otaknya ini yang digunakan harus normal, di mana akal bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Pun kira-kira paham boten yang dimaksud Imam Ghazali. Niku kalimat syahadat loh, ya, 2 kalimat syahadat. Dengan kalimat itu kita hidup, juga dengan kalimat itu kita mati. Nggih. Oh, nggih. Nggih, nggih. Iki kalau menangi ya dengan perangaten Nur Muhammad. Kemudian ini diterangkan Nur Muhammad bukan Muhammad. Nggih, bukan Muhammad yang lahir di Mekah. Jadi kalau kita kembali kepada Allah harus mengenal dulu. Selama ini bacanya saya tahu lagi itu nanti mesti Nggih. jadi pentingnya sekarang kalau kita sudah tahu tentang Nur Muhammad, kita harus seperti sing terangkan, harus mengetahui roh yang ada di dalam kita, dan di dalam tubuh kita ada Roh Qudsi, nggih, Rasul Tauni. Nggih. Fungsi dari semua ini terus hubungannya dengan Nur Muhammad setelah kita jadi makhluk. Jadi memang kita harus mengenal semuanya. Nggih. Nggih. Jadi ngeten. Imam Ghazali tidak menjelaskan detail, tapi menjelaskan komponen untuk kita kembali ke sana. Tapi yang menjelaskan detail adalah Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab Sirul Asror. Nanti pasal pertama kita akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Imam Ghazali hanya menjelaskan begini. Kalau kita ingin pergi ke Jakarta, nah, dari Badas ini bisa beberapa jalan yang bisa kita lalui. Kalau mau naik pesawat bisa melalui bandar udara Doho, dengan konsekuensi harga tiketnya lebih mahal. Nah, bisa juga kita naik kereta, bisa juga naik bis, atau bisa juga naik kendaraan pribadi. Yang penting kita tahu jalannya dan cara perginya. Nah, kalau ini kan pergi, ini kan cara kembalinya. Biar budale iso, mulai kudu iso. Sama dengan kita pergi ke luar negeri bekerja, bisa sampai luar negeri. Kok nggak mulai-mulai hari ini? Nah, jangan-jangan kesasar. Sehingga orang yang tersesat di dunia ini meninggalnya kembalinya kepada Allah, yang dinamakan meninggalkan kembali kepada Allah, maka dia dijemput oleh petugas imigrasi namanya malaikat maut. Nah, kalau bisa pulang sendiri kan nggak perlu dijemput, sudah dikasih tahu aku menewaya mulih le ya siapno, tak siapno kuburan ini tak Pak Wojo, iki zaman wis modern ya, nggak diarani mateni aku lah nawakmu. Oke, jadi kita dulu ke dunia itu urusan Allah, kita nggak pernah bisa nawar, ya. Dilahirkan melalui rahim siapa kita nggak bisa nawar. Oke, laki perempuan yang nggak bisa nawar, kapanpun nggak bisa nawar, nggak pernah diajak diskusi. Tahu-tahu ada, nanti pulang ya nggak pernah kita tahu jadwalnya, tiba-tiba dijemput. Nah, kalau ingin tahu jadwalnya, ingin tahu cara kembalinya, maka kita harus mengenal yang namanya Nur Muhammad, Ruh Qudsi, Ruh Sultani, Ruh Ruwani, ya, Ruh Jismani. Itu harus kita kenal hari ini. Tetapi yang menjelaskan detailnya itu adalah Syekh Abdul Qadir. Kalau Imam Ghazali menjelaskan garis besarnya, dengan metode ilmiah
Kalau Imam Ghazali menjelaskan di Ihya ini dengan metode ilmiah dan rasional. Karena backgroundnya Imam Ghazali adalah seorang guru besar, okay, dan orang ya kalau zaman sekarang ya menteri pendidikan di zamannya, juga rektor perguruan tinggi ternama di masanya, ya orang yang tidak bisa terkalahkan. Tetapi yang Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan dari sisi alam ruhi, alam ruh nanti ya. Jadi intinya kalau Imam Ghazali yang penting kamu paham 2 kalimat syahadat. Nah, kalimatnya sederhana, siapa sih nggak paham la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Semua orang pasti paham, mana MIPA paham. Tapi yang dipahami secara detail bagaimana di dalam kalimat syahadat itu. Di dalam kalimat syahadat itu ya tadi ada unsurnya zat yang pertama. Yang pertama ada, wujud yang pertama ada adalah zatnya Allah. Tadi nggak ada Allah, kata-katanya sebenarnya nggak ada Allah, adalah zat. Maka Allah bertanya pada waktu itu, alastu birabbikum. Kamu tahu kalau aku ini Tuhanmu? Oh, bala, nggih, 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 nggih. Jawabnya kan nggih, nggih. Nggih. Makanya kita sudah dikasih tahu oleh Imam Ghazali garis besarnya, ketika kita di dunia ingin berjumpa dengan Allah, ya tadi Nur Muhammad harus dikenal, Ruh Qudsi harus dikenal, Ruh Sultani harus dikenal, Ruh Ruhani harus dikenal, Ruh Jismani harus dikenal. Ini dulu yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jadi ilmu terpuji, semua orang mempelajari ini dulu, kemudian mempelajari ilmu dunia. Sebenarnya ilmu ini kenapa disesat-sesatkan orang lain dan bahkan sampai orang Islam sendiri terpengaruh? Karena inilah ilmu yang ditakuti oleh orang non-muslim. Ya. Kita kalau mengenal ini semua, ya jadinya kan insan kamil, dungdeng. Lah, yang mencela ini satu orang yang tidak paham, kedua munafik, kedua memang dia imannya setengah. Makanya ini dijelaskan di bab ilmu oleh Imam Ghazali. Contohnya, dulu faqih, julukannya orang dulu itu adalah faqih. Al-faqih itu orang yang paham ilmu agama dari sisi ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi. Tapi sekarang ya, setelah peradaban Bani Umayyah Abbasiyah, al-faqih itu merujuk pada ahli fikih. Lah fikih itu kan hukum, hasil pemikiran manusia. Berarti kalau segala sesuatu hasil pemikiran manusia, berarti namanya kan budaya. Ya makanya dulu yang faqih itu terpuji, sekarang menjadi tercela, digeser maknanya menjadi ahli fikih. Padahal kita kalau merujuk kitab-kitab yang lama, qala syekhul alimu al-faqih, al-faqih yang paham agama dari sisi ukhrawi dan sisi duniawi. Sekarang nggak ada al-faqih, karena yang diajarkan duniawi. Ukhrawinya nanti kalau sudah 55 tahun ke atas, 60 sampai 70 baru ingat ukhrawi. Makanya di paragraf berikutnya ini Imam Ghazali menjelaskan lagi. Saya jelaskan di paragraf berikutnya. Ini kewajiban yang akan datang pada diri kita nanti. Jadi itu harus kita pelajari. Ya detailnya bukan di Ihya, detailnya di Sirrul Asror. Nanti jenengan yang ikut ngaji Sirrul Asror nanti akan belajar detailnya dan bagaimana cara berjumpa dengan Nur Muhammad. Saya jelaskan, saya baca lagi yang berikutnya. Amal fi'lu, adapun berbuat.
Tadi ketika berbuat, sekarang sudah ngerti ilmunya, apa yang diperbuat. Ammal fi'lu, adapun berbuat, fabi ayyaisha, fabian itu terjemah kita seumpama, yaisha dia hidup terus, bi ayyaisha seumpama dia hidup terus, min dari dhuhwatin nahari, dhuhwati sepanjang waktu, an-nahari siang ya. Jadi kalau kita ini masih hidup sepanjang waktu siang, ila waktu zuhri, sampai waktu zuhur atau siang ya. Tidur situ. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita diberi kesempatan oleh Allah hidup sampai sepanjang waktu siang, sampai ketemunya zuhur? Maka Imam Ghazali menjelaskan fayatajaddadu, datang kewajiban baru. Fayatajaddadu, datang kewajiban baru, alaihi baginya. Tadi kan bicara seseorang, makanya ini alaihi baginya, ya bagi kita. Kalau sekarang ini kita yang ngaji ya bagi kita. Bituhuli waktu zuhri, bituhuli dengan masuknya waktu zuhri, waktu zuhur. Ta'allumu, mempelajari, at-toharoti, cara bersuci, wassolati, dan cara sholat. Nah, ini Imam Ghazali kan menjelaskan, kalau kita diberi kesempatan hidup sampai waktu duhur, sedangkan kita nggak pernah ngaji, pokoknya gue praktis ya. Praktisnya apa yang harus dilakukan? Oh, kamu harus ngerti wudhu, harus ngerti tata cara sholat. Ada orang sudah usia 60 tahun mau berangkat haji, nggak perlu ngaji kitab fikih bab haji, nggak perlu, pokoknya melo manasik kono beres. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Nanti dijelaskan oleh pimpinannya, ya ketua manasiknya, nanti panitia di sana menjelaskan. Nanti di sana ini. Karena apa? Nanti kalau kita mau pergi haji masih harus ngaji kitab fikih bab haji, kitab haji, kan nanti kelamaan. Padahal di bab haji kita, fikihnya orang Indonesia, mikotnya dari mana? Mikotnya di fikih kita belum dirubah, mikotnya dari yalamlam. Padahal tergantung pesawat kalau sekarang. Makanya untuk praktisnya, kalau kita sampai waktu duhur masih hidup dan diberi kesempatan oleh Allah, ya sudah, yang perlu kita pelajari adalah cara bersuci dan cara sholat. Fayatajaddadu alaihi biduhuli waktu duhri ta'allumut taharati wassalat. Fa in kana sahihan, faingkana, jika dia sohihan, sehat ya, ini kalau ini kita ya, jika kita sehat. Faingkana, jika dia sohihan, sehat, wakana, maka bihaisu, sekiranya dia lau mampu, sobaro bertahan,
ila sampai zawali syamsi tergelincirnya matahari, okay. Zawal itu tergelincir, asyamsi matahari. Lam yatamakan, lam yang tidak yatamakan mungkin, lam yatamakan yang tidak mungkin, min dari tamamit ta'allumi, tamami menyempurnakan, at-ta'allumi belajar, wal amali dan melakukan sholat duhur fil wakti pada waktunya, bal tetapi yakhruju akan habis al waktunya lau kalau dia istaghola terus menerus bitta'allumi belajar, ya ini kan jelaskan Imam Ghazali yuk. Pokoknya datang waktu duhur ya, pokoknya belajarlah bagaimana cara bersuci dan sholat. Gak ngaji dok sampai sholat duhur belum. Kenapa gak sholat? Saya masih belum paham fikih sholat. Okay. Makanya Imam Ghazali mengatakan gak perlu belajar terus menerus, ikuti aja orang yang sudah bisa sholat. Rukuk sujudnya bagaimana? Fala tidaklah ya bu'udu jauh annakula jika dikatakan al-zahiru zahirnya baqa'uhu dia masih hidup fayajibu maka wajiblah alaihi baginya taqdimu mendahulukan at-ta'allumi belajar alal wakti pada waktu itu wayahtamilu dan boleh juga ayyukola dikatakan wujubul ilmi wujubu wajib al ilmi adanya ilmu
Alladzi huwa, nggih, itu satu rangkaian. Alladzi huwa sebagai syartul amali, syarat al amali, untuk beramal atau melakukan perbuatan. Jadi melakukan perbuatan harus punya ilmunya. Ba'da, setelah wujubi, wajibnya, al amali, beramal, fala yajibu, ya, maka belajar tidak wajib. Qabla, sebelum az-zawali, tergelincirnya matahari. Wahakadha, demikian juga fi, pada baqiyati, hal-hal mengenai as-sholawati, sholat. Menurut Imam Ghazali, kalau kita mampu berbuat, nah mampu berbuat, gampangnya berpikir begini, kita kan umat Islam, tidak harus semua jadi ulama. Jenengan nggak perlu ngaji pol-polan, menghafalkan pol-polan. Umat Islam itu kan yang penting ngerti halal, haram, sudah cukup. Apalagi dengan seusia jenengan, sudah usah mimpi ini harus sempurna semuanya, karena waktunya sudah zawali syamsi, matahari mau tergelincir, kata Imam Ghazali. Ya, kalau orang Jawa ya waktu ini wis surup, apa belajar, golek praktisnya saja, cari praktisnya saja. Saya pernah juga ditanya oleh jamaah ketika ngaji bab ilmu, Gus, di dalam kehidupan kita umat Islam itu kan, khususnya di Indonesia itu kan mengenal 4 madhab. Jenengan bermadhab apa enggak? Loh, pertanyaannya begitu, jenengan bermadhab apa enggak? Ya saya bilang saya tidak bermadhab. Ketika bilang saya tidak bermadhab, ya pasti terperangah, kaget. Masa sih gak bermadhab? Terus saya sampaikan begini, segala sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, namanya apa? Bid'ah. Nabi pernah nggak mengajarkan madhab? Ya tidak pernah. Karena pertanyaan ke saya menjebak. Saya tahu itu pertanyaannya menjebak saya di depan banyak orang. Ya saya sampaikan begini, saya itu mengambil praktisnya saja, okay? Karena saya paham kita itu punya keterbatasan namanya subjektivitas. Okay? Andai kata saya melakukan penelitian sendiri, okay? Berijtihad sendiri, katakanlah kalau sholat yang benar bagaimana, saya harus mempelajari kitab-kitab Quran, kita pelajari ayat-ayatnya, semua hadis sahih kita baca, musnad kita baca, semuanya kita baca. Waktu kita kan habis. Andai kata saya berpendapat bahwa sholat itu membaca Fatihah tidak perlu membaca basmalah,
Toh nyatanya, faktanya, pendapat saya sudah ada yang mendahului, namanya Imam Malik. Ketika saya menemukan dalilnya bahwa membaca Fatihah ya ketika sholat harus dengan basmalah, toh juga sudah ada yang mendahului, namanya Imam Syafi'i. Makanya sekarang ini nggak perlu repot-repot, sudahlah praktis saja. Siapa yang kita ikuti, yang kita anggap orang yang mumpuni, yeah. Jadi inilah kata Imam Ghazali. Sekarang sudah Imam Madhab sudah lahir, semuanya sudah praktis, kita tinggal baca ngikuti. Andai kata saya menemukan dalil bahwa menyentuh perempuan batal, ya ternyata kan sudah ada yang mendahului semua, namanya Imam Syafi'i. Terus kemudian ada yang mengatakan, kalau saya menemukan dalil bahwa menyentuh perempuan tidak batal, toh juga sudah ada yang mendahului, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Menyentuh itu kalau nggak ada dredet-dredetnya nggak batal. Kalau dredet batal walaupun suami istri. Toh juga sudah ada yang mendahului, namanya Imam Hambali. Jadi kita ambil praktisnya saja, nggak perlu berijtihad pusing-pusing. Kita tinggal dzikir wirid, tinggal baca kitab. Seperti Imam Ghazali ini sudah berijtihad berapa lama, kita tinggal nikmati aja ilmunya Imam Ghazali. Tapi kita harus paham, pertanyaan itu menjebak atau pertanyaan itu betul-betul orangnya bodoh. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Sudahlah, praktis-praktis saja. Kita ambil yang praktisnya. Syaratnya untuk kembali kepada Allah ya mengenal yang tadi. Bagaimana caranya? Cuma zikir sama wirid. Dan perlu memaklumi orang yang bermadhab, karena semua itu ada keterbatasan. Jenengan gak hafal hadis, yang gak hafal Quran, mas menyadarilah bahwa kita memiliki keterbatasan. Sudah tinggal mengambil satu hal itu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bersentuhan dengan wanita membatalkan wudhu. Coba kalau jenengan menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, pergi haji sah nggak? Nah, Imam Syafi'i dulu berpikir mungkin orang pergi haji itu yang jumlahnya masih ratusan sedikit di masa beliau. Tapi ada imam yang pemikirannya lebih panjang, tidak batal. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita harus pindah madhab? Ya nggak apa-apa pindah madhab. Digunakan semua madhab pun juga tidak apa-apa. Pindah madhab sewaktu-waktu pun juga boleh. Kita tinggal membaca kitabnya. Yang tidak boleh itu ketika kita berbicara masalah perkara perdata dan pidana. Kalau urusan ibadah kepada Allah masa dibatasi dengan hal-hal yang sempit seperti itu? Kan tidak. Makanya ini Imam Ghazali menjelaskan, tidak perlu jauh-jauh, berpikirnya praktis, yang penting kita sampai pada tujuan. Mau pergi ke Jakarta kan nggak perlu mikir bagaimana menciptakan bis dulu, kan nggak perlu. Di duit ya tuku bis saya, tuku bis, beli bis harian. Sampai di Jakarta bisnya dibuang, suruh bawa lagi sama sopirnya. Gak majeki, gak nyervis no ya. Jadi Imam Ghazali itu berpikirnya praktis. Kita mau pergi ke satu tempat, contohnya kalau kita ke Jakarta, naik apa? Naik bis. Bagaimana ya caranya memproduksi bis? Kita masih mikir caranya nggak bis dan sebagainya. Contohnya sekarang kita ngaji, nggak perlu mikir, nggak YouTube-nya itu nggak perlu mikir, ini sudah ada semua, tinggal menikmati, praktis, wis nanti rekam, kita ngaji, kan begitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam
Ghazali. Tapi juga ada yang mengatakan kamu kalau beramal tidak ngerti ilmunya, amalmu gak diterima. Akhirnya kita bingung juga. Iya betul juga, kalau beramal tidak ada ilmunya dikatakan taklid buta. Nah, makanya kita oleh Imam Ghazali kewajiban mencari ilmu itu yang praktis saja. Apabila kita sudah waktunya mau menjelang syuruk alias maghrib, kalau Imam Ghazali tego ngomong kowe swayai mati kang ngaji leren ngaji suwi-suwi, ngajinya belum selesai sudah mati. Yang penting kan kita tahu bahwa usia kita sekian, ngajinya apa sing pas, kan gitu maunya Imam Ghazali. Ya wes ngaji ini toriko, ngajinya tasawuf, ngajinya ini wes ini belajar ini kan begitu maunya Imam Ghazali. Tapi kan banyak orang yang nggak paham dengan apa yang disampaikan Imam Ghazali. Sudah sama nggak perlu puasa setiap hari ngerowot, nggak perlu. Tambah gak bisa ibadah nantinya. Oke, jadi ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, kita ilmu itu yang praktis, nggak usah yang berbelit-belit. Anak remaja mau nikah nggak perlu belajar kitab yang tebel-tebel, pokoknya garis besarnya sakinah mawaddah warahmah itu begini kan sudah cukup. Nah kita lanjutkan ya. Fa'in asya, jika asa dia hidup ila Ramadhana, sampai bulan Ramadan. Ya kalau kita masih diberi kesempatan hidup bulan Ramadan, tajaddada, datang kewajiban baru, bisa babi karena wujubu wajibnya ta'allumi shaumi, ta'allumi mempelajari as-shaumi puasa, wa huwa yaitu ayya'lama mengetahui anna waktahu, anna bahwa waktahu waktunya, puasa maksudnya, waktunya puasa, hu kembali pada saum tadi, waktunya puasa, minas subhi dari waktu subuh, ila sampai hurubi syamsi, hurubi terbenamnya asyamsi matahari. Nah ini juga Imam Ghazali menjelaskan kalau kita diberi kesempatan hidup sampai waktu Ramadan, kewajiban yang baru adalah mempelajari tentang puasa. Yang membatalkan puasa itu apa saja ya. Nah, kemudian bagaimana ibadah-ibadah di dalam puasa. Jadi nggak perlu mikir berat-berat. Nah puasa pokoknya mulainya subuh sampai matahari terbenam. Kita nggak perlu belajar falak, terus menetapkan imsak itu kapan, kan gitu. Praktis saja, sudah ada edaran NU, edaran Kemenak, edarannya dari mana? Muhammadiyah kan ada. Wis ora perlu mikirin ruwet-ruwet. Wis pokok njaluk edaran itu sudah cukup nanti sebagai standar. Oh kalau hari ini imsaknya jatuh jam sekian, maghribnya jam sekian, kan gitu. Maka ini Imam Ghazali menggambarkan seperti itu, ya. Terus kita terinspirasi, wes ben ngalim di bulan Ramadan, minta ngaji falak, nanti biar bisa ngitung falak. Selak mati kata Imam Ghazali.
ngitung-ngitung gurung sukses, nggak jadi alim, akhirnya kita terburu tidak beribadah di bulan Ramadan. Wa annal wajibah, bahwa hal wajib, wa anna, bahwa al wajibah, hal wajib, fihi, pada puasa, an-niyatu, adalah niat, wal imsaku, dan imsak, artinya menahan diri, anil akli, dari makan, wasyarbi, dan minum, wal wikoi, juga hubungan biologis. Imam Ghazali menggunakan istilah al-wiko, ini hubungan biologis, ya, bukan al-wati, wati. Nah, kalau wati itu senggama, ya. Jadi bulan puasa suami istri ya nggak boleh melakukan hubungan biologis seperti bersenggama, terus suami istri ya, tangannya ngerayah-ngerayah dan sebagainya itu. Nah, ini makanya al-wikoi. Wa anna dzalika, keadaan demikian, wa anna dzalika, dan keadaan demikian, yatamada, terus berjalan, ila, sampai ru'yatil hilali, ya, tampak al hilali, bulan, ya. Jadi kalau Ramadan, hilalnya sudah tampak, hilalnya, hilal ya bulan, wah, bulan hilalnya tampak. Jadi bahasa Arabnya al hilal adalah bulan. Kalau di kitab yang kuning, ausyahidaini, atau dua saksi. Kalau yang ini nggak ada yang putih ini. Jadi kalau sudah ada dua orang menyaksikan hilalnya muncul, ya sudah. Nah, sekarang kan heboh, ya, sidang isbat panjang, ini panjang. Kelompok ini mengatakan belum melihat, kelompok ini mengatakan sudah melihat, dan sebagainya. Seharusnya kalau kita pilih praktis, nggak usah ngitung sendiri-sendiri. Semua ormas tuh kumpul jadi satu, pasrahkan Kementerian Agama, beres. Nah, sekarang rumusnya itu sama, anunya semua sama, tapi kenapa hasilnya berbeda-beda? Oke, ya itulah, karena munculnya madhab kan juga sama seperti itu. Fa'in, jika tajaddada, datang kewajiban baru, lahu, baginya, malun, harta, aukana, atau dia, lahu, mempunyai, malun, harta, inda, ketika, bulughihi, dewasa, lazamahu, maka wajib pula, ta'allumu, mempelajari,
ma perkara yajibu yang mewajibkan alaihi baginya minaz zakati yaitu zakat walakin dan tetapi la yalzamuhu la tidaklah yalzamuhu diwajibkan fil khali seketika. Oke, itu dalam maknanya satu seketika. Innama yalzamuhu innama hanya yalzamuhu baru wajib inda ketika tamamil hauli tamami sampai al hauli 1 tahun min waktil islami dari waktu Islamnya fa'ilam jika dia tidak yamliku memiliki harta illal ibila illa kecuali al ibila onta lam yalzamhu maka dia tidak wajib ta'allumu mempelajari zakatil ghanami kalau yang kuning zakatil ibili zakatil ghanami zakat binatang yang kuning al ibili zakat unta wa kadzalika dan begitu juga fi dalam sairil asnafi sairi segala al asnafi jenis zakat lainnya nah ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali kalau kita sampai waktu Ramadan juga masih hidup ya, maka kewajiban kita mempelajari ilmunya puasa juga mempelajari ilmunya zakat. Nah kalau nggak punya apa-apa ya nggak perlu belajar kalau nggak punya apa-apa. Nah, jadi ini kewajiban yang harus dilakukan ketika kita sudah mengetahui ya. Kalau zakat ya yang terkumpul sampai 1 tahun sudah memenuhi 1 nisab maka wajib dizakatkan. Tapi kalau orang nggak ngerti ilmunya bagaimana? Apakah dia harus zakat? Ya nggak tahu ilmunya. Nah makanya dulu kan kiai-kiai itu setiap Ramadan mengadakan pengajian kilatan
Ramadan ya tentang Ramadan, keutamaannya Ramadan. Ya. Bagi orang awam itu penting, tapi bagi yang sudah tahu ya nggak perlu ngaji itu, ya ngaji lainnya. Ya. Nah, bagaimana dengan zakat al-ghanami, jadi zakat binatang? Kalau nggak punya binatang ya nggak perlu zakat. Oh tapi saya punya sawah, ya itu zakatnya harus zakat ziro'ah, hasil-hasil pertanian. Nah di situ pun nanti menentukan zakatnya itu juga melalui pemikirannya imam madhab. Kalau di Indonesia katakanlah zakatnya pakai makanan pokok. Penduduk satu negeri kita makanan pokoknya beras. Setelah ditimbang satu sok satu mud ternyata ketemunya konversinya 2,7 kg. Itu kan minimal. Ya kita harusnya kan sempurnakan jadi 3 kg. Nah kalau orang kaya masa sama dengan zakatnya orang miskin? Kalau yang merasa kaya harusnya satu orang keluarga itu dizakati 5 kilo 5 kilo. Itu kan hitungan minimal di dalam fikih. Kita boleh lebih, tapi ternyata walaupun punya ilmu tentang zakat tetap memilih minimalis, tidak pernah memilih maksimalis, gitu. Nah ini kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita sampai di bulan Ramadan. Ini yang sampai di bulan Ramadan. Jadi Imam Ghazali mengisyaratkan pada kita, sudahlah pilih praktis-praktis saja, nggak usah susah-susah. Oke, mungkin ada pertanyaan? Oke. Kamu masih hidup dari pagi sampai siang, waktu tidur nanti cerita aku bersuci dan sebagainya. Apabila sudah tidur sampai waktu asar sudah tidak masuk hidup. Pada intinya kita saking makanya Imam Ghazali menjelaskannya kan detail, singkat, padat. Tapi kadang kita yang dijelaskan ndak paham. Kita paham dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan, sudah dipanggil oleh sang kekasih ternyata nggak berangkat. Panggilannya kan ya sudah adzan itu. Nah ini banyak hal yang remeh-temeh tapi menjadikan kita berat dalam kehidupan. Imam Ghazali menjelaskan singkat-singkat saja. Sama nggak perlu bercita-cita jadi orang alim alamah. Pokoknya ngerti halal haram, selamat-selamat. Lakonono ae. Kita mencontoh nenek moyang kita dulu. Apa belajar kitab tebel-tebel kan ya ndak. Pokoknya kalau yang seperti ini halal, ini haram ya sudah, nggak bertanya lagi. Makanya orang dulu hidupnya umurnya panjang, dia cenderung lebih sehat. Karena apapun yang sudah dikasih rambu-rambu agama nggak pernah dia perdebatkan lagi. Jadi nggak usah beban. Nah, sekarang orang kan macem-macem, ya. Bebannya lebih berat daripada orang dulu. Makanya kan fenomena-fenomena hari ini, makanya kayak kemarin saya sampai di WA banyak orang dipikir karena namanya Mbak Das, dipikir saya yang ada kegiatan sholawatan di rumah saya
terus keracunan. Karena sekarang sudah canggih medsos. Orang-orang yang bertanya, Gus apa ini di dalamnya Gus ini? Karena mereka taunya kan badas, badas itu kan sekarang luas. Terus saya kirim gambar, ini loh aku lagi di laut, ya, di perbatasan Jawa Bali. Yaitu memang kecamatannya ikut badas. Lho cek tegone wong selawatan dikae barang bosok. Ini kan akhirnya menjatuhkan citranya orang yang gemar sholawatan. Apa kata Imam Ghazali? Itu sholawatan terpuji menjadi tercela. Bandingannya apa nanti bandingannya? Iku lho jaranan nek gak ono sing keracunan. Sholawatan malah keracunan. Wis gak usah sholawatan, jaranan naik. Gitu. Logika berpikirnya kan nanti begitu. Nah, akhirnya kan persis yang disampaikan oleh Imam Ghazali, maghrur tergelincir alon sampai gak kroso. Sholawatan apa do mlebu HVA nang UGD geblak. Jari golek syafaat. Kok tambah ciloko. Nah, nanti itu akhirnya dibandingkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengkritisi orang sholawatan. Mendingan jaranan naik daripada sholawatan. Jaranan tambah happy, tambah enak. Kalau no wong ngono-ngonoan, mangan beling gak popo lek sholawatan jaranan. Iya, dan nanti akan muncul seperti itu. Awakmu sing ditarget sholawatan sedina 10.000, nyatane mangan jajan bosok ya geblak. Nanti cemoohannya itu ya ke situ, itu arahnya itu. Itu titenono. Ya, terus saya memikirnya dari sisi yang lain begini, apa sudah waktunya ya tren sholawat mulai pudar? Itu kan pertanda dari Allah itu, ya, itu pertanda dari Allah dari sisi yang lain. Oh, ayat dihilangi mbek Gusti Allah. Karena makin kesini orang sholawatan jogete hampir mirip wong tanda ludruk. Ya. Saya kemarin ya kebetulan ada di Bali, namanya medsos, belum badas, semua orang pada kirim WA. Dipikir saya mengadakan sholawatan. Nah, boten, nggih keracunan mawon, ada yang tidak sadar berapa. Tapi kalau kan mau cone ten gini berita. Kita terlepas berita itu benar dan tidak, saya hanya mengambil hikmahnya begini. Lah, ini nanti akan menjadi senjata makan tuan. Sholawatan tujuannya untuk baik, ya, mencintai Kanjeng Nabi, dapat syafaat. Nyatane wong sholawatan ya ora sekti. Lebih oleh nyafaati. Andai kata itu sholawat bisa mensyafaati, kan gak mungkin dek keracunan. Loh ini kan kita jaga nih komentarnya orang-orang yang menyerang kita. Nah, itu mah sholawatan temenan apa gak? Itu sudah saya bayangkan begitu nanti orang menyerangnya. Mendingan jaranan ke lo, mangan beling, mangan semprong ora mlebu HVA. Nah, berarti nanti dibandingkan oleh orang lain, kiai ini gak sakti, sing sakti pawange jaranan. Saya tuh mikirnya begitu, wah iki. Nah, orang itu ya sejahat itu. Niate gak mampu sodako, surasa sodako. Barang lo gudangi bosok-bosok di sodakono. Kita yang gak pingin mengomentari itu, tapi itu nanti kan berimbas pada orang-orang yang betul-betul soleh bersolawatan pada Nabi. Tanggung jawab ya apa? Macam-macam lah. Makanya kita harus siap menghadapi serangan, ya. Ya tetap harus sholawatan terus, tapi harus siap menghadapi serangan. Ini dikasih pelajaran oleh Allah. Berarti siapapun yang mau nyumbang harus melalui panitia. Biar dibebasno nyumbang sakarepmu sembrono, saiki nyumbang harus melalui panitia.
panitia. Akhirnya sholawatannya ruwet. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya atal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa 'allimna wa 'allimhumut ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sharihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.